Halo, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita semua boleh berkumpul kembali, kita boleh dipertemukan bersama dengan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan pastinya. Kita sama-sama mau bersekutu di dalam PDKK Santo Paulus, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Saya mau tanya dulu kabarnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan, luar biasa ya, selalu luar biasa di dalam Tuhan, amin. 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 Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan bagi kita, hati yang gembira adalah obat. Amin. Nah, makanya kita juga harus bersuka cita, setuju? Amin. Boleh lihat kanan kirinya, udah ada senyuman, ada sukacitanya belum nih? Kalau belum, toel kanan kirinya depan belakang. Tuhan Yesus mengasihimu loh. Yuk kita tersenyum buat Tuhan. Yuk kita bersuka cita buat Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Kita bertemu lagi di dalam saudara-saudari iman. Bertemu lagi. Ku puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu terjadi dengan kita, kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan, kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita, kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan, Kita bertemu di dalam Tuhan. kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Lambaikan tanganmu. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Yang lebih semangat lagi. Kita bertemu lagi, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik dan indah terjadi di tengah kita, kita bertemu lagi. Ku puji Tuhan. Boleh sambil bergandengan tangan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau meresponi, kita mau menjawab panggilan Tuhan saat ini. Saya percaya kita datang ke sini
karena kerinduan kita. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Mari saat ini kita mau rendahkan hati kita. Mari kita buka hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami mengenal Engkau sebagai Bapa kami. Bapa yang sungguh tahu keadaan anak-anak-Nya. Engkau mengenal hati kami Tuhan. Engkau tidak pernah lelah atas hidup kami. Engkau yang selalu menopang kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membuka hati kami di hadapan-Mu. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, untuk setiap rancangan-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami terus mau pandang Engkau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Kami mau buka hati kami saat ini. Kami mau bawa diri kami sepenuhnya hanya di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami mau imani lagu ini sebagai doa kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari kita bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya Kau sungguh baik bagi karena kami, kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena kemurahan-Mu Bapa.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku harap saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu, sahabat kawalan yang sangat baik. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang sungguh baik, maka anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku, kami bersyukur kebaikan-Mu, maka anugerah-Mu sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Bahkan hal-hal yang mungkin kami tidak menduganya Tuhan, Engkau turunkan berkat atas kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk setiap usaha kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya bersama dengan Engkau, kami kuat, kami mampu melewatinya Tuhan. Kami tahu ada rancangan yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan puji-pujian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau bernyanyi dengan hati kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bernyanyi dengan hati, ada kuasa Tuhan yang boleh turun atas kami. Ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah puji-pujian itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Nama-Mu yang indah Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita. Amin. Bapak Ibu sungguh diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyi bagi Tuhan. Sama-sama kita mau nari bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang punya kasih, kasihnya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari bersukacita bersama-sama. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita mau lambaikan tangan buat Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama sorakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh sambil tepuk tangan di atas. Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dengan lebih lagi kita mau katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sorak-sorai buat Allah kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kadang-kadang kita merasa terintimidasi ya, bahwa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita terlalu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan buat kita adalah anak-anak yang dimenangkan. Kita adalah anak-anak yang dilayakkan oleh Tuhan. Untuk itu kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau melayang-layang bersama dengan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lari, lari, lari bersamamu Tuhan. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Siap-siap kita mau lari. Ku kan lari, lari, lari bersamamu. Dengan lebih cepat lagi ya. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lari, lari, lari bersamamu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kami mampu teguh menopang, bukan nambah dalamku Tuhan. Sama-sama kita mau bertepuk tangan, karena hidup kita di dalam Tuhan sungguh aman. Amin. Mari kita terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap-siap terbang bersama Tuhan. Angkat tanganmu. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman
firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kembali kami tuduh di hadapan-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Itu menjadi bagian dari kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mencari hadirat-Mu dengan lebih lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang dekat. Engkau sahabat kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami ada sampai saat ini karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rancangan yang terbaik atas hidup kami. Walau mungkin kami terkadang tidak mengerti bahwa rancangan-Mu, bahwa jalan-Mu bukanlah jalanku. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu membalas setiap kebaikan-Mu. Tapi biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu malam hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar kau Tuhan, sungguh indah. Mari kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau katakan, sungguh besar, yes Tuhan, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sebab sungguh indah kau Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kami mau angkat tangan kami Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sebab kau sungguh indah bagi kami Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Selamanya kami mau tinggikan Engkau.
ku tinggikan. Kau yang layak dipuji, disembah. Ku sembah, selamanya kau ku sembah. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hanya di dalam hidup kami, Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. hanya bagimu. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami menaikkan sembah kami di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, yang layak dipuja selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Tiada lama ya Haleluya Tuhan, kami mau tinggikan selama-lamanya Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sungguh Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Karena Engkaulah Raja kami Tuhan, Raja di atas segalanya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas diri kami Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami rindu Tuhan, biar pesan-Mu, biar firman-Mu boleh kami tangkap, boleh kami terima Tuhan. Dan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bukan perkara yang mudah melakukan firman, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang akan menuntun kami menghidupi firman di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pada malam hari ini Engkau telah mengutus Korinus Tuhan, Engkau yang telah mempersiapkan beliau Tuhan, untuk boleh berbicara pada kami Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semua perkataannya adalah perpanjangan dari setiap perkataan-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerimanya, kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segalanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih.
grogi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah ada ya. Jadilah air, bukan soda. Bapak Ibu kalau boleh memilih, mau jadi air apa soda? Air. Betul. Ya. Dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak goncangan, ada banyak rintangan ya. Ya. Lagi jalan, ada genangan, kena ciprat. Lagi naik motor, ada yang nyenggol. Ada aja kayak gitu ya. Itu dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dalam gambar yang saya tampilkan ini, jadilah air bukan soda. Kenapa? Karena ketika soda, di sini Coca-Cola ya, kalau kita goncang-goncangkan, apa yang akan terjadi? Busa, terus meledak, ya, karena ada gas. Demikian juga kita, ketika kita hidup dalam emosi, ya, emosi marah mungkin, atau sedih, ya, yang kita pendam lama-lama juga bisa akan meledak juga. Tapi kalau kita menjadi air ya jadi air aja, ya. Kalau kita kocak-kocok juga nggak akan menjadi apa-apa, nggak akan ada suatu perubahan. Next. Malam ini kita akan membahas cara benar mengatasi emosi. Ya, kita mau belajar sama-sama bersama saya, Aurinus Gunawijaya, pewarta kesayangan Anda. Kita mau sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi emosi. Ya. Next. Mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya. Ayat 1 yang ganjil sebelah sana, yang genap sebelah sini ya. 1, 2, 3. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Next. Tapi tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita membaca suatu kisah yang udah enggak asing ya, mengenai Kain dan Habel. Ya. Kain sampai hati membunuh adiknya, Habel. Kenapa? Dia iri hati. Dia iri hati karena persembahannya yang dia persembahkan untuk Tuhan nggak diterima. Tapi persembahan Habel, adiknya, diterima oleh Tuhan. Kain menjadi emosi.
Oleh karena itu dia bunuh Habil. Padahal dia adiknya sendiri. Ya. Bapak Ibu, itu karena emosi. Apa sih emosi itu? Next. Ya. Apa sih itu emosi? Next. Ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, emosi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan oleh seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialaminya secara personal. Next. Itu emosi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Emosi itu ada 6, ya, ada 6 dasar ya, 6 dasar emosi. Bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, dan marah. Ini adalah emosi dasar setiap manusia. Setiap manusia pasti punya emosi ya. Punya emosi enggak? Punya ya. Kalau enggak punya, kayak robot aja ya. Lempeng-lempeng aja gitu. Ya. Pernah nonton Mr. Bean? Ya, dia naik roller coaster gitu ya. Naik roller coaster, orang lain pada ketakutan, dia nguap gitu. Emosinya enggak ada. Ini emosi dasar setiap manusia. Dan ada turunannya Bapak Ibu. Next. Ya. Nih. Dari bahagia itu ada turunannya. Ada bahagia itu ada puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur, bersemangat. Ya. Sedih, ada malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, sengsara, terlantar, jijik, rasa enek, muak, risih, bosan, penat, marah, ada iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung, takut, ada ngeri, gugup, cemas, tersiksa, waspada, ragu-ragu, tak berdaya, terkejut, ada heran, tertipu, pesona. Ini turunan-turunan daripada emosi tadi ya Bapak Ibu. Next. Dan kalau kita lihat, emosi ini ada emosi yang negatif dan emosi yang positif. Emosi positif itu mulai dari apatis. Apatis itu apa sih? Ada yang tahu? Bu, tahu? Apatis itu? Ya, betul. Apatis itu cuek. Ya. Nggak peduli. Ya. Terserah lah gimana aja. Ya. Kemudian naik berikutnya menjadi sedih, takut, marah, rakus, sombong. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu ya satu orang misalkan datang ke rumah, wah nyuruh orang ini lagi, pasti bakal minta sumbangan lagi nih. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Ya. Ada yang kayak gitu. Tapi ketika meskipun dia marah gitu ya, ada orang yang seperti itu, tapi tetap dia kasih. Ketika kita memberi, ya, energi positifnya akan naik Bapak Ibu. Menjadi semangat, menerima, dan damai. Kalau misalkan ada orang minta gitu ya, minta sumbangan, mungkin dia jengkel gitu kan, marah ya. Tapi satu waktu ketika misalkan dia berhasil gitu ya, ada jadi berkat buat orang lain, dia akan naik menjadi positif. Dia akan menjadi semangat, oh ini gue yang ngasih nih, ya. Ada sombong juga sedikit mungkin ya, oh ini itu karena gue yang ngasih tuh, ya dia menjadi semangat dan lama-lama bisa naik menjadi menerima, oh ternyata Tuhan pakai
orang itu untuk saya menjadi saluran berkat buat dia, dan dia bisa menerima dan menjadi damai. Next, Bapak Ibu. Kenapa sih emosi harus diatasi? Kenapa? Ada yang tahu? Next. Ketika kita nggak bisa mengatasi emosi, akan muncul satu penyakit hati. Tahu nggak penyakit hati apa? Luka batin, apalagi? Hah? Coba next. Nah, ini nih, penyakit hati itu SLOS. Tahu SLOS? Tahu nggak? Nggak tahu. Next. Susah lihat orang lain, senang lihat orang lain susah. Susah lihat orang lain senang. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada? Apa sih senang lihat orang lain susah? Susah lihat orang lain senang, apa sih? Hah? Iri hati. Ya. Next coba. Nah, disebabkan karena marah, iri hati, benci, dan dengki. Ya. Ada yang iri hati di sini? Nggak ada? Betul. Yakin. Nggak ada ya, puji Tuhan. Ada Pak Dudung nih, Pak Dudung sama Pak Jaya. Ya. Pak Dudung ini suka iri hati orangnya. Ya. Dia punya TV baru, wah dia beli. Iri, pengen punya TV baru juga. Pak Jaya, ya Pak Dudung dan Pak Jaya nih ya. Pak Jaya punya mobil baru, Pak Dudung gak mau kalah. Dia beli mobil baru juga. Ya. Satu waktu, tanggal 17 Agustus nih, ya, Pak Jaya pasang spanduk. Semoga Indonesia tetap jaya. Pak Dudung gak mau kalah. Dia pasang spanduk juga. Tulisannya, semoga Indonesia tetap dudung. Karena dia iri hati. Pak Jaya bikin tulisan, semoga Indonesia tetap jaya, dia nggak terima. Ya. Semoga Indonesia tetap dudung, katanya. Ini karena iri hati Bapak Ibu. Ya. Next. Nah ini tadi nih, Pak Dudung sama Pak Jaya ya. Next. Nah, hari ini kita mau sama-sama bahas bagaimana cara benar mengatasi emosi. Ya, next. Ya. Yang pertama, Anda boleh marah, tapi jangan suka. Siapa yang suka marah-marah? Hah? Semua? Ih, tante marah-marah aja. Suka marah-marah ya tante ya? Kita boleh marah Bapak Ibu. Ya. Yesus pun pernah marah. Ya. Ketika dia lihat ada banyak orang berjualan di Bait Allah, Yesus marah. Yesus juga bisa sedih. Ya. Karena Yesus cuma manusia biasa, juga Tuhan. Tapi dia manusia, dia bisa merasakan emosi. Ya. Next. Jadi Anda boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Ya. Nah, marah ini ada marah yang berguna juga ternyata. Ya. Marah dengan sebab yang tepat. Jadi kita harus punya alasan kalau kita marah. Marah di saat yang tepat. Kalau ada kita marah sama orang, ya kita harus tahu saat yang tepat itu kapan kita marah. Jangan marah di depan orang lain. Ya.
Karena bisa bikin, mungkin dia jadi malu gitu karena dimarahin ya. Kita harus bisa marah karena dengan sebab yang tepat, di saat yang tepat. Di tempat yang tepat. Kalau lagi sama anak-anak, jangan marah-marah depan anak-anak dong ya. Ya, nanti ada waktunya gitu. Ada tempat yang tepat. Mungkin di kamar kita bisa marah sama suami atau istri. Istri suka dimarahin nggak? Enggak ya? Suami suka dimarahin? Sering. Kasihan. Marah pada orang yang tepat. Ya, marah dengan tujuan yang tepat. Tujuan marah itu kan kalau misalkan anak-anak main game aja gitu ya, pasti harus dimarahin. Tapi kan bukan karena dia marah karena sebel atau gimana ya. Untuk kebaikan si anak itu juga. Next. Nah, balik lagi, kebanyakan. Nah, ya, ada suami, istri, dan burungnya. Ya, biara burung, tentu tuh burungnya. Ya, ada suami, istri, dan burungnya. Pria itu biasanya kan sukanya sama hobi dia sendiri ya. Ya, nah, ini ada seorang suami ya punya hobi sama burung. Ya, nah satu waktu ada kontes burung, juara, dibeli sama dia 50 juta. Tahu kok 50 juta, wah dibeli itu burungnya. Nah, waktu pulang kan pasti takut dimarahin dong, ya. Waktu pulang bawa burung, istrinya burung lagi, ya. Wah kata suaminya, ini mah murah, cuma 5 juta. Cuma 5 juta, udah. Nah besoknya, seminggu kemudian, dia lagi mandi tuh, si suami itu lagi mandi. Ada temennya datang. Wah, cenah ini burungnya bagus, kata si istrinya itu ya. Berapa harganya? Si istri ya, pasti pintar jualan ya, istrinya ya. 10 juta. Wah, kata si suaminya, kalau kata temennya itu, gua beli 12 juta. Wah, istrinya seneng kan ya? Istrinya kan seneng, dapat cuan 2 juta. Ya, nggak ngapa-ngapain dapat untung 2 juta. Dibelilah 12 juta. Ya. Nah, padahal belinya 50 juta. Begitu dia selesai mandi, wah, duitnya udah dikibas-kibas nih. Nih katanya, kita makan-makan. Duit dari mana? Kata suaminya gitu. Jual burung, 12 juta, kamu beli 5 juta, jadi saya beli, dijual 12 juta, untung 7 juta. Bapak Ibu, kira-kira siapa sih yang salah? Hah? Yakin? Hah? Kenapa? Hah? Yang salah siapa sebenarnya? Suami apa istri? Yang benar yang mana? Ini suami, itu istri katanya. Hah? Hah? Dua-duanya salah betul, CRV. Ya. Yang pertama suaminya nggak ngomong, ya, nggak jujur, dia bohong, ya. Jadi pantas nggak kalau dimarahin? Pantas, ya. Dan biasanya kan kalau suami salah kan biasanya sportif ya, pasti saya minta maaf lah, nggak akan bohong lagi, gitu ya.
Istri salah nggak? Salah kenapa? Gak minta izin. Akhirnya istrinya minta maaf nggak? Minta maaf. Istrinya pasti minta maaf. Tapi ke sana dulu, terus belok masuk ke Kurdi, ke Mama Toha, balik lagi ke Kungkur, ke Majalaya dulu. Akhirnya balik lagi, ya udah mah saya yang minta maaf gitu. Ya. Peraturan pertama kan wanita nggak pernah salah ya. Kalau salah kembali ke aturan yang pertama. Nah, tapi saya kagum sama para wanita ini. Ya. Wanita-wanita itu pemberani semua. Bener nggak? Bener ya? Betul. Wanita-wanita itu pemberani. Kagum saya. Bayangin, ya. Tuhan udah kasih alis, digambar ulang. Digambar ulang Bapak Ibu. Luar biasa. Salut. Ya, next. Dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Ya. Kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Jangan sampai amarahmu memberi kesempatan kita kepada iblis untuk kita marah. Ya, next. Ada cerita lagi nih. Ya. Gak apa-apa ya, banyak cerita ya. Kita seru-seruan aja. Ada kisah 3 orang pemuda. Ya. Yang pertama, dia suka main perempuan. Ya. Yang kedua, suka minum minuman keras. Yang ketiga, suka ngerokok. Ya, 3 pemuda ini. Satu waktu dia jalan di pantai, nemu teko ajaib, ya, teko ajaib, teko Aladin, ya. Digosoklah dia, gosok, keluar jin. Nah, begitu keluar jin, si jin kan bilang, saya akan mengabulkan 3 permintaan. Yang pertama kan suka main perempuan. Dia bilang, sediakan perempuan yang paling cantik di dunia, masukkan ke dalam gua 1 tahun. Sediain makanan apa segala macam. Ya, saya akan bersenang-senang sana. Blung, masuk. Yang kedua, suka minuman keras. Sama, jin, sediakan minuman keras yang paling enak di dunia, masukkan ke gua, siapkan makanan segala macam, keluarin lagi nanti 1 tahun kemudian. Yang ketiga, sukanya apa? Rokok. Jin, siapin rokok yang banyak, masukin ke dalam gua, nanti 1 tahun kemudian keluarin lagi. Ya. Akhirnya waktu berlalu, tahun setelah dibuka, yang pertama kan apa tadi? Sukanya main perempuan ya. Begitu keluar, mati. Kena AIDS. Yang tadi, yang laki-laki tadi, si pemuda pertama tadi, tante. Mati kena AIDS. Yang kedua, sukanya apa? Suka mabuk, suka minuman keras. Begitu dibuka, mati. Ya, lambungnya bolong. Ya, kebanyakan minum. Yang ketiga, sukanya rokok ya. Begitu dibuka, dia hidup. Wah,
dia hidup. Malah gemuk badannya. Tapi dia marah-marah begitu keluar. Jin, kurang ajar sih ya. Naon si Jin deh. Kenapa? Korek mana? 1 tahun dimasukin ke gua, nggak ngerokok kan, nggak ada koreknya. Jadi cuma makan aja, dia gemuk. Nah, ngomongin soal rokok, sekitar waktu saya SMP lah ya. Waktu SMP, papi saya suka ngerokok juga, ya. Papi saya suka ngerokok. Nah, satu waktu cici saya itu sakit, ya. Saya lupa apa TBC atau bronkitis, saya lupa ya. Cuman cici saya sih sakit. Akhirnya si mami itu bilang sama papi supaya berhenti ngerokok. Tapi yang namanya orang ya, dibilangin pasti marah, emosi. Begitu dibilangin, ditonjok lah itu. Meja rias. Ya. Ada meja rias, ditonjok sama si papi. Sampai hancur. Itu karena emosi. Kita nggak boleh, dibilang nggak boleh, emosi, marah. Next. Itu yang terjadi. Next. Yang kedua, tadi apa? Yang pertama, kita boleh marah, tapi jangan sampai marah-marah. Yang kedua, selalu ingat Tuhan dan bersikap mau menerima. Nah, kalau misalkan kita cuma punya rumah RSSSSSSSS, ya, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjoran sama suami aja susah sekali, gitu ya. Mungkin kita cuma punyanya itu, ya. Rumah kecil, maju sedikit dapur, balik lagi kamar tamu, kesini kamar, mungkin sedikit kecil gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu gitu ya. Oleh karena itu kita harus bisa mau menerima. Ya, ketika kita menerima semuanya, meskipun rumah kecil juga, jadi ngerasa bahagia. Ya. Nah, dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu dan ia akan meluruskan jalan. Ngomongin soal rokok tadi, saya tidak membenarkan rokok ya. Tapi dalam hubungan suami istri gitu ya, meskipun si istri misalkan nggak boleh gitu ya, tapi jangan sampai marah-marah terus gitu. Ya, kita harus bisa menerima keadaan suami kita gimana. Ya, harus bisa menerima. Karena firman Tuhan katakan di sini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan buka jalan supaya suami kita bisa berhenti itu ngerokok kayak gitu. Iya. Kalau kita bisa menerima, akhirnya di rumah juga nggak ribut terus gitu kan. Aman. Selalu ingat Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu segala-galanya buat kita. Ya, dia sanggup melakukan apapun yang nggak mungkin buat kita. Next. Nah, ini yang tadi ya. Next lagi. You can only win
when your mind is stronger than your emotion. Anda hanya dapat menang jika pikiranmu lebih kuat daripada emosimu. Next. Nah, di sini ada yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Di sini ada gambar anjing hitam, ya, sama anjing putih. Di sebuah rumah ada pemiliknya punya anjing hitam sama anjing putih. Si anjing hitam ini jahat, sedangkan si putih baik. Anjing hitam ini suka gonggong, suka nyakar, suka gigit. Ya. Tapi si anjing putih itu diam aja. Ya. Bapak Ibu, kira-kira yang hidup lebih lama yang mana? Yang diam, yang hitam, apa yang putih? Yang diam aja, yang nerima aja, digigit, beken, baik. Ya. Dicakar, biar. Gitu. Kira-kira yang mana? Yang hidup lebih lama yang mana? Si anjing hitam apa anjing putih? Anjing hitam. Yang sebelah sini. Alasannya? Hah? Yang hitam stroke katanya. Kata Pak Sugi, anjing hitamnya keburu stroke. Galak soalnya. Yang mana? Yang hidupnya lebih lama? Yang hitam? Yang putih? Yang putih. Hah? Makan nanti. Ya, jawaban yang benar, ya. Anjing yang lebih lama hidupnya adalah anjing yang diberi makan sama tuannya. Iyalah. Kalau nggak dikasih makan pasti mati. Ya, benar nggak? Tapi artinya apa? Ya, dalam kehidupan kita ada banyak kondisi-kondisi seperti itu ya. Ada jorongrong sana sini. Ya, hidup kita, jiwa kita tergantung siapa yang beri makan. Apakah kita bisa berpikirnya hanya yang positif, ya, atau yang negatif? Banyaknya dengerin firman, atau dengerin gosip? Ya. Oleh karena itu, ketika kita memberi diri untuk menerima firman Tuhan, membuat diri kita menjadi tenang, menjadi lebih positif. Ya. Ketika kita berpikir positif, maka yang dihasilkan akan positif. Tapi kalau kita berpikir yang negatif terus, cemas terus, takut terus, stres. Ya. Kalau kita hanya berpikir yang negatif, kita jadinya takut. Mau ninggalin rumah takut, ya, mau ninggalin suami takut, mau ke persekutuan juga takut. Ya. Itu karena kita terlalu banyak berpikir yang negatif. Padahal kejadian enggak, cuman di awang-awang aja di pikiran kita. Takut ini, takut itu, akhirnya nggak maju-maju. Karena kita sendiri takut yang dibuat sendiri gitu. Oleh karena itu yang ketiga kita harus selalu berpikir positif. Next. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Ini jawabannya. Ya. Kita harus selalu berpikir positif. Next. Nah, ini ada Korean Idol nih. Om Iwan tahu
Ya. Jadi saya kebetulan saya cari-cari, ketemu. Langsung saya pajang. Waktu saya kerja sama Om Iwan, ya, ada marketing, ya, orang Korea ini, ya, dia pintar bahasa Indonesia sih, jadi komunikasi gampang lah. Cuman waktu saya kerja dulu, saya ngerasa nggak nyaman. Kenapa? Karena berantem terus sama si orang Korea ini, berantem terus. Waduh, ya. Setiap dia sebut saya musuh, kalau ketemu musuh, orang Korea ketemu saya bilang begitu. Nah, kalau ada order, ya biasanya kan dia yang selalu minta itu, ini mau dikirim kapan? Orang kan untuk ekspor ya harus cepat. Biasanya saya kasih jadwal itu agak lama. Ya, misalkan pengerjaan seminggu lah, saya kasih 10 hari. Nggak terima dia. Masa kamu ngerjain gitu aja lama banget. Dan akhirnya ya saya ngalah juga gitu. Padahal dalam perjalanannya bahan baku belum ada, ya, matchingan warna belum beres, wah pokoknya ya belum siap semua gitu, ya bahan baku juga belum datang, gimana mau dirajut apalagi dicelup gitu. Dan itu yang kejadian tiap hari itu berantem kayak gitu aja sama si Korea ini. Annyeonghaseyo. Hansamida. Nah, kalau meeting itu panjang banget. Pernah meeting dari jam 2 pagi dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Waduh, saya udah ngegoleser aja. Panjang banget. Malah pernah satu waktu, ini nggak tahu betul dia ngerjain saya atau gimana gitu ya waktu itu ya. Satu waktu dia bilang gini, Vinus, besok meeting. Di mana, Mister? Jakarta. Kita punya kantor di Jakarta ya, di Cibubur sana. Akhirnya jam 5 pagi saya berangkat, bawa mobil sendiri. Ya. Udah nyampe sekitar jam 7, dia belum datang, saya udah nyampe sana. Jam 9 dia datang, meeting dulu sama staff di sana. Kemudian dia ajak saya, yuk, kemana Mister? Ikut, dibawanya ke McD, McD, dikasih minum kopi di McD. Akhirnya bahas orderan, nggak lama, ayo katanya, kemana Mister? Majalaya. Padahal saya udah jauh-jauh dari Majalaya ke Jakarta. Nyampe Jakarta, dia ajak saya, ayo kemana? Majalaya, balik lagi ke pabrik. Aduh. Itu kelakuan si Korea kayak gitu, bikin emosi nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu, next. Ini cerita masa lalu lah ya. Tapi satu waktu saya bertengkar hebat sama dia, ya. Saya bertengkar hebat sama dia dan akhirnya saya putuskan waktu itu. Waktu itu udah malam ya, sekitar jam 8. Dari sore dia telepon gak habis-habis, telepon berantem, aduh sampai jengkel saya. Akhirnya saya langsung putuskan, kepala udah mendidih waktu itu. Saya buka laptop saya, kirim email. Saya akan kerja sampai tanggal sekian, saya akan beresin semua kerjaan saya resign. Saya keluar, udahlah, yang waras ngalah, saya bilang, ya, udah. Akhirnya saya keluar, saya resign. Tapi ketika saya resign,
Ada nyesel juga ya. Waduh, kenapa saya yang resign? Mestinya dia yang resign, bukan saya. Gitu. Padahal saya masih pengen kerja, ya masih belum punya rumah. Ya, saya harus resign. Tapi ya buat saya waktu itu ya udahlah, ya semua sudah jalannya seperti itu. Daripada saya meratapi nasi sudah jadi bubur ya, daripada cuma makan bubur ya udah saya kasih abon, kecap, ya, sambal supaya lebih enak gitu ya. Akhirnya saya keluar. Tapi Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya dapatkan ya adalah ini. Jangan pernah ambil keputusan ketika Anda sedang emosi. Kalau kita lagi emosi, jangan pernah ambil keputusan. Karena apapun yang kita ambil, keputusan kita akan menjadi salah. Ya. Kalau kita lagi emosi, jangan ngomong. Kalau bisa mah karetin. Ya. Dikaretin aja, jangan ngomong. Dilakban betul. Tangannya jangan suka nge-WA yang nggak jelas. Ya, diikat tangannya, dilakban. Ya. Karena apapun ketika kita emosi, apa yang kita luapkan pasti akan menjadi salah. Next. Cara benar mengendalikan emosi. Yang pertama tadi, Anda boleh marah, tapi jangan suka marah-marah. Pastikan marahmu berguna ya. Apa yang berguna tadi? Marah di tempat yang tepat, orang yang tepat, ya, dan lainnya. Yang kedua, selalu ingat Tuhan. Percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, sumber jalan hidup kita, ya, dan bersikap mau menerima. Sehingga ketika kita menerima, akan ada damai ya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, jangan pernah ambil keputusan ketika Anda sedang emosi. Next. Nah, ini ada trik nih. Trik mengendalikan emosi dengan cepat. Ya. Next. Nah, yang pertama, kalau kita emosi, ya, tarik nafas dalam-dalam. Kenapa harus tarik nafas? Kenapa? Karena ketika kita emosi, jantung kita pasti berdebar-debar kan? Detaknya lebih cepat. Bisa diturunin nggak? Stop. Nggak bisa kan? Ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menarik nafas dalam-dalam. Nah, ini satu trik aja ya. Untuk mengendalikan emosi dengan cepat kalau kita lagi marah atau gimana. Caranya, tarik nafas dalam-dalam dengan cepat, penuhkan sisi paru-paru kita, ya, lalu tarik lagi dengan cepat. Jadi kayak gini, kita tarik nafas, lalu tarik lagi, baru hembuskan. Pelan-pelan. Yuk, cobain ya, cobain ya. Kita tarik nafas sama-sama pelan-pelan. Ketika sudah penuh, lalu tarik lagi langsung. Set. Ya, 1, 2, 3. Ya. Bapak Ibu boleh coba nanti ya, kalau emosi boleh coba. Itu akan membuat kita menjadi lebih rileks. Yang kedua, kalau kita lagi emosi, langsung cuci muka aja. Ya, itu juga akan menurunkan tensi kita, emosi kita. Yang ketiga, buat dirimu happy. Ya, kalau Anda suka ngopi, bikin kopi. Kalau suka Indomie, Ya, yang penting Anda bisa happy lebih cepat. Ya, amin. Ya. Nah, ini terakhir nih, ini sudah jam 8, gak apa-apa ya, agak malam dikit ya. Saya punya tes emosi.
Emosi yang kita miliki ini emosinya apa sih? Apakah kita ini pemarah atau apa yang suka bersedih aja atau murung atau gimana? Mau dites? Mau? Nah, Bapak Ibu cuman karena kita nggak punya nggak punya alat tulis. Kalau punya alat tulis boleh pakai alat tulis. Kalau nggak punya boleh pakai handphone. Ya. Kalau nggak punya handphone, diingat kalau ingatnya. Nanti ada nilai-nilai yang bisa kita hitung nanti. Ya, yuk next. Nah, caranya gini, jawab 10 pertanyaan ini dengan cepat. Ya. Yang kedua, jawab sesuai kondisi Anda sendiri dengan jujur, jangan mengikuti pendapat orang lain, karena semua jawaban tidak ada yang salah. Yang ketiga, jumlahkan seluruh skor yang Anda dapatkan untuk mengetahui emosi dominan yang ada di dalam diri Anda. Ya, jadi misalkan gini, nanti ada pilihan ya, misalkan apakah Anda lebih suka jengkol apa pete misalnya. Ya, oh saya suka pete skornya 20 misalkan. Yang kedua, apakah Anda suka warna biru apa merah? Misalnya, oh saya suka warna merah, oh nilainya 10 juga, nanti totalnya itu dijumlahkan. Jadi Anda bisa gunakan, kalau punya handphone bisa pakai kalkulator langsung, nanti ada skornya. Ya, siap? Sudah punya handphonenya, sudah buka semua? Sudah? Bisa pakai kalkulator ya? Are you ready? Next. Yang pertama, ini cepat ya. Saya nggak akan lama-lama. Yang pertama, apakah Anda suka memendam semua sendiri? A, hanya rahasia saja. B, ya saya tak ingin orang lain khawatir padaku. C, tidak terlalu, kadang-kadang aja. D, tidak, ngapain juga harus dipendam. E, ya aku tak punya siapapun untuk bercerita. Silahkan pilih A, B, atau C, atau D, apa E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai ya. Next. Ini skornya. Silahkan langsung diisi. Kalau Anda isinya A tadi, masukkan langsung 20. Ya. Nanti nomor berikutnya langsung ditambahin aja ya. Apa ininya nanti. Sudah? Yang kedua, apakah Anda tidur nyenyak di malam hari? A, tidak, jam tidurku kurang. B, nyenyak sekali, bangun dengan segar. C, ya aku tidur selama 8 jam. D, aku susah tidur. E, tidurku terlalu lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Nah ini skornya. Silakan langsung ditambahkan. Sudah? Nomor 3. Biasanya Anda mimpi tentang apa? Tentang apa mimpimu? A, mimpi yang menakutkan. B, aku tidak ingat dengan mimpiku. C, mimpi yang menyenangkan. D, mimpi jatuh atau dikejar-kejar. Ini si Mami nih. E, mimpi yang menyedihkan. Silakan dipilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Ini skornya, silakan dijumlahkan. Sudah? Nomor 4. Apa yang Anda ingin lakukan? A, aku ingin semua orang bahagia. B, aku ingin musuhku menderita. C, aku ingin seorang mau mendengarkanku. D, aku ingin punya harga diri yang lebih baik. E, aku tak tahu apa yang kuinginkan. Silahkan pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Next. Ini skornya, silakan jumlahkan. Nomor 5. Apa yang Anda rasakan saat ini? A. Kesal. B. Depresi. C. Bahagia. D. Waspada. E. Tersesat. Pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Ini skornya. Hah? Gak usah mikir, sesuai yang kita ini aja, yang kita alami sehari-hari. Ya. Nomor 6. Bagaimana cara Anda menghabiskan waktu? A. Menyendiri. B. Menyibukkan diri. C. Pura-pura menyembunyikan diri. D. Gelisah dan khawatir. E. Menikmati hidup. Silakan pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Ini skornya. Silakan jumlahkan. Nomor 7. Bagaimana suasana hatimu? A. Bahagia dan puas. B. Bosan. C. Hancur. D. Benci kepada beberapa orang. E. Retak, patah. Ada yang patah hati kayaknya. Silakan pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Ini skornya. Tambahin. Udah? Nomor 8. Apakah Anda mahir menyembunyikan perasaan? A. Ya. B. Tergantung. C. Tidak semua. D. Kadang-kadang. E. Enggak juga. Silahkan pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Silahkan jumlahkan. Yang ke-9. Bila orang berkata kasar, saya A. Merasa malu. B. Geram. C. Sedih seharian. D. Meratapi diri dan sedih berhari-hari. E. Sedih tapi sebentar. Pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Nah, silahkan dijumlahkan. Yang terakhir. Kapan Anda akan menangis? A. Saat aku sedih. B. Saat aku stres. C. Saat aku sendirian atau kesepian. D. Saat aku marah. E. Aku tidak menangis. Silahkan pilih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, keluarin skornya. Sudah semua? Next. Kalau sudah, silahkan jumlahkan. Ya, udah? Dapat jumlahnya? Nah, kita mau buka hasilnya bagaimana ya. Next. Bila Anda punya poin 100 sampai 160, berarti emosi kita adalah yang dominan adalah ketakutan dan keraguan. Ya. Anda menyembunyikan ketakutan yang memprihatinkan dan keraguan yang mendalam tentang sesuatu yang penting. Jika Anda ragu, jangan diam saja dan membiarkan hal itu mengekangmu. Pergilah temui teman-temanmu, jangan biarkan rasa takut menguasai hidupmu. Tidak baik menjadi paranoid ya, kalau kita hidup dalam ketakutan. Yang kedua, next. Bila poin Anda 170 sampai 250, Anda punya emosi yang amarah ya. Anda memiliki banyak kemarahan, ingin mengendalikannya tapi terkadang amarahmu meluap juga. Ingat, sering marah-marah tidak akan membuat segala sesuatu lebih baik. Hal itu akan hanya memperburuk keadaan dan dapat berakibat buruk pada dirimu sendiri. Coba untuk bersabar ya. Nah. Yang ketiga, kalau poin kita 260 sampai 330,
kita hidup dalam emosi yang kesedihan. Anda sering sedih tapi tidak ingin ada yang tahu. Anda mungkin tidak ingin dikhawatirkan orang lain dan ingin terlihat kuat. Tapi ingat, menyimpan kesedihan terlalu lama akan menjadi bom waktu yang akan meledak dan mengguncangkan jiwamu. Belajar bahagia ya. Yang ketiga, yang keberapa nih? 4 ya. 4. Jika poin kita 430 sampai 500, kita penuh dengan emosi yang kebahagiaan. Ya. Anda penuh bahagia dan sukacita. Anda penuh dengan energi kehidupan dan tahu bagaimana caranya bergembira. Memang tidak mudah membuat dirimu bahagia saat sedih atau hilang semangat, tapi Anda tahu bagaimana membuat orang lain bahagia. Tadi ada nggak? Apa yang ada yang kelewat? Ada yang kelewat mungkin ya. Ya, nanti saya coba cek lagi ya. Coba ada nggak? Oh nggak ada ya, hilang. Aduh maaf sekali. Ada yang hilang. Nah itu ya. Nanti saya coba cari tahu apa itu ya. Saya cek lagi ya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana mengendalikan emosi kita. Ya. Kita nggak bisa menghilangkan sekaligus emosi kita ya. Kita nggak bisa menghilangkan amarah kita. Ya, pasti ada satu waktu kita marah. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya. Semoga apa yang boleh disampaikan malam hari ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Mari kita, sebelum kita tutup, mari saya undang teman-teman pemusik sama pemuji, kita mau berdoa. Stand. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita ada banyak yang harus kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu sedang merasa senang, banyak order, banyak berkat. Tapi di sisi lain ada juga yang merasakan kesedihan. Mungkin ada yang merasa ditinggalkan. Mungkin ada yang merasa saya nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa mengubah kondisi kita. Tapi satu hal, kita punya Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu, malam ini kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita.
manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus penolong dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Ada banyak yang kami harus lewati, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan selalu menjadi penghibur kami dalam keadaan apapun. Mungkin kau sedang takut hari ini, mungkin kau gelisah, ada banyak beban pikiran. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Mungkin kau sedang sedih, mungkin kau takut. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan menghibur kita, menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Bekerjalah
bekerjalah. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami juga diingatkan agar kami boleh mengendalikan emosi kami dengan baik. Kami percaya Tuhan Kau yang senantiasa menyertai kami, Kau yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Kau. Kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk Korinus, biarlah kiranya Kau yang berkati setiap kesehatannya, memberkati keluarganya, berkati setiap usahanya, dan terlebih untuk setiap pelayanannya. Biarlah Kau pakai semakin lebih dan lebih lagi untuk Engkau. Sebentar kami akan memberikan sedikit persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dengan ketulusan hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan yang terkumpul ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi memperluas kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh memberikan dengan setulus hati kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, sama-sama kita mau naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib buat kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sungguh tak berubah kasih-Mu Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sungguh Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang sudah mau dengan rela memberikan persembahan. Semoga kita bisa mempergunakannya untuk kebaikan kita bersama dan pastinya untuk memperluas kerajaan Allah. Mau mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini, sama-sama kita mau nyatakan, Bagimu
kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa. Dari awal kami ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bawa berkat-Mu Tuhan, kami mau bagikan berkat-Mu kepada keluarga kami Tuhan, kepada sesama kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu akan digenapi Tuhan. Janji-Mu akan indah pada waktunya Tuhan. Ajar kami untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Ajar kami terus untuk selalu menyandarkan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang sudah Engkau berikan kepada saudara-saudari kami. Engkau yang memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan berkat-berkat-Mu secara materi Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, usahanya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan di dalam setiap pergumulannya sekalipun Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami mau rendahkan hati Tuhan dan ajarlah kami untuk menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami boleh pulang kepada ibadah kami yang sejati, kami siap Tuhan untuk memancarkan kasih-Mu Tuhan. Pertemukan kembali Tuhan kami di minggu yang akan datang. Taruh rasa rindu pada diri kami Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama bersekutu, bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat kami, syukur kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.